Sahabat entrepreneur, kembali lagi salam hebat luar biasa bersama narasumber favorit Anda, Brother Rian Filbert. Jadi malu disambut. Waduh, bro, ini udah episode ke-8 loh, nggak kerasa. Yes, iya. Dan ternyata episode sebelumnya fans sahabat SP30 semakin mengidolakan Anda. Wah, siap. Oke, siap. Dan terbukti yang hari Rabu itu cukup banyak orang baru ya yang Makin banyak yang baru. Nah, jadi Anda yang baru aja nonton ke episode kali ini, tentu Anda penasaran, silakan cek episode sebelumnya ya, bagaimana pembahasan kami dari saya awal mengapa saya tidak mau bermain forex Yes, siap. sampai akhirnya sekarang kita lihat diedukasi dengan cara yang benar. Nah, Brother, kita kali ini akan membahas tentang robot trading lagi. Robot trading lagi terus. Apa kok nggak bosen bahas robot trading terus ya? Iya, Pak. Sampai kapan sih ini trennya gitu Iya. ya? Atau scam semuanya, penipuan semua? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Dijawab, bro. Dijawab. Sampai kapan trennya, bro? Iya, kalau bicara mengenai robot trading ini sebenarnya selalu ada, Pak Chandra. Dari pertama kali MetaTrader, itu jadi kalau orang belajar yang namanya forex ya, itu pasti akan bergantung kepada satu aplikasi yang namanya MetaTrader. MetaTrader 4 itu ada sejak tahun 2004-2005. Hampir mirip usia saya belajar dari dunia investasi dan keuangan. 14 tahun yang lalu. Yes, kurang lebih sekitar 14 tahun. Ini orang tua di forex. Orang tua ya. Orang tua. Ini jangan lihat muda, ini tua banget ini, makanya ilmunya banyak ini. Lanjut. Jadi sebenarnya otomatisasi trading itu sudah ada, yang orang sebut dengan gampang namanya adalah robot. Nah, dari tahun ke tahun tuh selalu banyak robot-robot baru, dan yang kadang-kadang menjadi heboh itu adalah karena janji-janji dari suatu kesuksesan kecil dari sebuah kejadian dari robot itu. Misal, robotnya bisa menghasilkan keuntungan 200% dalam waktu 2 hari. 200% 2 hari. Ada itu terjadi seperti itu. Bahkan ada dalam satu kejadian, saya di minggu lalu itu membuat sebuah riset bahwa ada yang dalam 5 menit bisa menghasilkan keuntungan dari $100 menjadi $1.800 US. 5 menit saja. Berarti topiknya mirip-mirip kita yang lalu ya? Yes. Episode yang lalu ya? Itu benar. Dan bisa dibuatkan robot. Tapi 1 dibanding 1.045 kali. 1 banding 1.045 guys. Itu yang tidak tercatat. Jadi itu ada luck factor ya. Yes, jadi ada satu kejadian yang extraordinary, sangat keren, dieksploitasi dan dilebay-lebaykan lah. Akibat robot ini. Jadi sebenarnya yang namanya robot forex itu adalah bukan barang baru, tapi hari ini menjadi heboh. Ya, saya kembali bilang, akibat pandemi, Betul. orang frustasi nggak bisa cari sesuatu, dan Betul. eranya zaman online, orang yang tidak melek online menjadi online, menganggap ini adalah barang baru dan jawaban dari selama ini. Jadi tidak pernah masalah mengenai robotnya, tapi yang bermasalah adalah kalau robot dipakai oleh orang yang nggak paham, itu akan jadi masalah. Robot dipakai oleh orang yang nggak paham. Yes. Bisa dijelaskan lebih detail, nggak pahamnya itu seperti kayak Ya, gimana? contoh, saya cuma dikasih penawaran oleh marketing. Ini bagus loh robotnya. Ya udah deh, saya langsung pakai. Tanpa pernah tahu bahwa robot ini baru 2 hari yang lalu ditemukan, misal. Betul loh? Jadi kayak Google Maps itu tadi, faktor errornya masih sangat tinggi. Betul. Dan tidak ada, kalau Google Map Anda nggak paham apa, silakan cek episode yang lalu. Saya ada bahas Google Map itu bisa error. bisa error, betul. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai kecerdasan buatan, sebenarnya bukan tidak ada di dunia perdagangan robot trading ini, ada kecerdasan buatan, tapi sebenarnya belum sampai ke sana, belum bisa sampai sana. Kalaupun ada itu masih banyak trial errornya. 2 hari ditemukan, tapi dia itu seolah-olah udah pakar dan overclaim gitu ya. Betul, dan ditawarin ke banyak orang untuk pakai robot ini. Jadi dia keberhasilan Dan langsung ditampilkan gua dapat mobil, gua dapat Betul. rumah, gua bla 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 bla. Cuannya sekian per hari gitu ya. Betul. Boncosnya nggak ditulis gitu. Ya. Boncosnya nggak ditulis. Lalu juga mungkin memang ada orang-orang yang tertentu yang melakukan manipulasi perdagangan. Manipulasi perdagangan, ini menarik ini. Manipulasi perdagangannya itu seperti apa cara manipulasi? Contoh, dia janjian dengan broker, biasanya pakai broker-broker kecil, broker-broker yang bukan broker forex yang sudah besar atau diawasi di Indonesia. Dia pakai broker kecil untuk janjian. Nanti kita janjian ya, pokoknya kalau ada yang loss, kita edit. Kalau misalnya ternyata ada transaksinya, kita tunda transaksi ini beberapa detik.
Beberapa detik kan sesuatu yang sangat berharga dong. Misalnya 30 detik deh, itu kan berarti menjadi sangat berharga. Nah, kejadian-kejadian manipulasi trading seperti inilah yang justru membuat kelihatannya robotnya jago sekali. Lalu robotnya diperjualbelikan. Nah, sudah diperjualbelikan. Sekali sukses, 2 kali sukses, itu yang diambil success story-nya, padahal 1 dibanding 1 juta, dan itu yang di blow up. Betul. Dipromosikan, diiklankan, pakai Facebook Ads, Instagram Ads, muncul di akun Instagram Anda di mana-mana. Betul. Sehingga orang langsung terpikat gitu ya. Betul. Robotnya mungkin belum terlalu teruji. Yang kedua, ditawarkan dengan cara fantastis, ataupun ternyata di dalamnya ada manipulasi perdagangan. Ada lagi babak mega jackpotnya. Kalau ternyata memang ini transaksi tidak pernah masuk ke dalam dunia forex, tapi money game. Nah, kalau mau tahu lebih jelas silakan tonton episode kita yang lalu. Kita udah ulas dengan sangat-sangat. Tapi ini yang kita akan bahas lebih dalam tentang cara-cara trik-triknya orang-orang yang jualan robot trading itu kurang ajarnya tuh di mana gitu loh. Iya. Nah, itu. Yang pertama, yang nawarin nggak ngerti trading tapi nawarin. Karena dia menjalankan prinsip member get membernya. Nah, yang kayak gini juga harus menjadi perhatian. Bahwa kalau misalnya robot ini terjadi malfunction, bagaimana kita bisa kita ketahui. Dan dari kejadian nggak tahu Pak Chandra ikut atau tidak, mengikuti atau tidak. Betul. Di tahun 2018 itu pernah terjadi, di mana robotnya itu tiba-tiba error dalam 2 tahun tidak pernah loss, dalam waktu 2 kali perdagangan itu bangkrut. Wow. Itu semua user membernya itu hilang semua uangnya. Sebutkanlah katakanlah merek X gitu ya. Merek X. Nah, itu heboh pada saat itu. Itu menelan korban berapa? Rasanya T. Triliun. Kayaknya T. Karena banyak orang kan kalau masuk tuh, kalau orang yang bener-bener biasa main money game, itu masuk besar dulu, habis itu nggak masuk lagi. Tapi yang menjadi repot, orang itu kalau mulai dengan coba-coba kecil, begitu berhasil, dia dibayar, dia tiba-tiba gelap mata, pakai uang lebih besar, pakai pinjam, nggak bayar. Ya, jadi selesai beneran. Jadi tiringnya itu satu adalah apakah robot itu teruji. Yang kedua adalah apakah perdagangannya itu tidak dimanipulasi. Yang ketiga, apakah ini ada unsur money game-nya atau tidak. Dia tidak pernah transaksi di forex, tapi ternyata dia seolah-olah dapat untung dari forex. Seolah-olah dapat untung dari perdagangan forex. Betul. Itu. Padahal keuntungannya bukan dari situ ya. Money game mungkin ada dari member baru masuk, dibagi sedikit ke dia. Ya seperti best practice money game yang ada di dunia lah. Misalnya. Seperti scammer-scammer sebelumnya, ponzi-ponzi sebelumnya. Betul. Jadi memang ini 3 poin ini menjadi kritis kalau misalnya kita bicara dengan robot forex yang hari ini boleh dibilang ditawarkan kepada orang yang benar-benar awam. Kan mungkin tidak pernah dengar dari 3 hal ini yang ada celah gitu ya. Betul. Satu adalah robotnya sendiri. Betul. Yang kedua adalah berbicara mengenai mungkin juga dia kong kali kong, janjian sama broker yang tidak jelas. Betul. Karena rata-rata yang saya dapati adalah robot-robot yang hari ini begitu fantastis, itu adalah bekerja sama, harus ditunjuk broker forex yang tidak jelas ada di mana. Kalau dia ada di Indonesia, mungkin kita lebih gampang ya. Kita bisa minta pertanggungjawaban. Kita bisa tanya dengan Mbak Popti. Kan memang tidak dilarang untuk menggunakan robot. Tapi yang lebih lucunya adalah robotnya harus dipasang pada broker tertentu. Ini kan sebenarnya pertanyaan. Kalau orang jago balap mobil, seharusnya kan dari skillnya dong. Nggak perlu ditentukan speknya, mereknya, tahunnya, spesifik bahan bakarnya, sampai begitu banget kan mungkin enggak ya? Betul. Ya sama kayak kita nonton yang di film-film itu kan nyetirnya, ya dia bisa ganti mobil dan dia tetap jago nyetir kan Pak? Iya. Bukan begitu diganti dia jadi blow on nyetir, kan nggak begitu. Betul. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa kenapa brokernya harus ditentukan. Kadang-kadang punya alasan yang seolah-olah masuk akal. Cuman gini loh bro, kembali lagi saya tadi tertarik ngomong soal money game ya, ponzi ya. Iya. Dan itu sesuatu yang sifatnya tuh akan sangat sulit dihilangkan dari muka bumi. Dia tuh mirip kayak prostitusi. Yes. Dilarang tapi dia tetap ada terselubung. Iya. Nggak akan bisa gitu. Karena itu termasuk salah satu industri tertua di dunia. Industri tertua ya. Betul kan? Iya. Nah, masalahnya bro, kenapa kan pertanyaan saya robot trading lagi. Iya. Sampai kapan ini trennya? Iya. Atau scam semua? Iya. Kembali ke ceritanya brother tadi, bahwa ini tetap banyak newbie-newbie yang masih bisa dibodohi gitu loh. Jadi makin besar pangsa pasarnya Pak.
Kalau dulu kan mungkin adalah orang yang sudah mulai kenal dengan dunia keuangan. Betul. Tapi hari ini kan orang-orang yang jobless ini kan berusaha untuk mencari cara instan kan. Mencari cara instan. Ya salah satunya kan berpikir robot itu kan benar-benar lazy, dia tidak melakukan apapun tapi Yes. dapat uang. Makanya dia datang lah. Oh ini nih sumber solusi saya. Enak lagi sambil saya nunggu robot trading saya menghasilkan, saya jualan. Nah di bagian ini kan jadi dia ini sebenarnya dapat untung lebih banyak dari Betul. trading robotnya Betul. atau dari jualan robotnya. Kan kalau misalnya trading robotnya itu kan tergantung berapa besar uang yang dimasukkan. Kalau dia masukin cuma 10 juta, 10% pun baru 1 juta. Gini bro, analoginya kalau menurut saya, orang kan lebih punya di Indonesia ini, lebih banyak orang punya uang 1 juta daripada 10 juta. Betul. Ya kan? Lebih banyak orang punya duit 10 juta daripada 100 juta kan? Yes. Jadi kan seperti kayak piramida. Nah masalahnya yang disasar ini yang di bawah ini. Iya. Yang punya duit 1 juta ini. Iya. Ya, yang mana mungkin dia itu kerja susah payah. Betul. Ya, duit 1 juta ini akhirnya dimasukkan ke forex dan akhirnya fail, duitnya hangus, nggak dapat edukasi dari brother, Siap. akhirnya bacot gitu Jadi, loh. bad influence ke dalam forex. Betul. Betul. Ke Indonesia akhirnya semuanya nganggap ini scam. Iya. Padahal yang tadi bro, edukasi dari beberapa poin tersebut itu Iya. penting dan vital diketahui oleh masyarakat Indonesia. Betul. Kalau saya selalu bilang ya, kalau saya paling logika saya adalah kalau kita pakai robot, itu orang suka jualan ini. Robot ini adalah untuk orang yang nggak punya waktu. Betul. Robot ini adalah untuk orang awam. Ini sudah salah. Oh salah ya? Kalau menurut saya, orang bisa menggunakan robot itu kalau ngerti cara operasi manualnya dulu. Nah, berarti tetap ini sebuah pekerjaan yang harus diseriusin ya. Iya. Bukan the lazy way atau bukan cara malas untuk kita taruh duit terus duitnya berkembang dan berkembang biak sendiri itu nggak mungkin gitu ya. Karena kalau error, mau nanya siapa? Nah, Kalau error, kadang-kadang kan tidak, yang namanya transaksi forex ini sebenarnya ada enaknya. dan itu bisa jadi error gitu ya. Dalam saya belajar ya Pak ya, itu tidak pernah selalu jalan tanpa masalah, enggak. Itu pasti akan ada errornya. Ada satu kejadian algoritma yang berubah. Contoh misalnya, kita bicara gini, robot ini kalau misalnya jam 2 pagi, Betul. bagus transaksinya. Tapi nggak serta-merta selama 1 tahun jam 2 pagi bagus transaksinya. Iya. Tiba-tiba bisa jam 3. Kan Betul. ada market berubah ya. Ada timing tertentu. Ada timing yang katanya. bergeser, ada minat orang. Misalnya kalau misalnya sekarang itu orang banyakkan yang work from home, Iya. maka jam padat itu bergeser. Kan gitu ya. Misalnya kita sekarang kalau misalnya buka sosial media sekarang sudah data jam 9 malam. Betul. Dulunya jam 7. Ya. Nah, berarti kan kalau orang yang terus-terusan secara robot yang ngikutin yang jam 7 berarti error sendiri toh, Pak. Ya. Nah, itu kan harus orang yang ngerti ya kan. Kalau orang yang nggak ngerti kan akan ngikutin terus. Jadi gini ya, intinya bro, tidak ada makan siang yang gratis ya. Iya, nggak ada. Kita percaya itu ya bro. Saya kalau itu. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan mudah banget, kita ngomong 1% per hari aja itu udah aneh. Apalagi ini Gede, Pak. 10% sampai 200% per hari. Sekali Belum tentu bisa berkali. dibanding 1 juta. 1 juta. Tapi itu yang di blow up. Iya. Sama kayak orang menang jackpot di kasino gitu. Weh, dapat 2 juta US dollar. Satu. Di antara sekian ribu korban. Yang kalah. Kok ribu juta jangan-jangan. Gitu ya bro ya. Betul. Intinya probabilitasnya hampir mirip ya. Betul. Iya. Nah gini brother, menarik karena setiap episode kita ini kan pembahasannya kan pasti beda-beda terus. Iya. Tapi semakin tajam dan semakin tajam supaya sahabat SP30 dari channel Success Before 30 ini semakin cerdas. Iya. Karena ini kan namanya Level Up Podcast. Siap. Bekerja sama dengan Hello Life, Power by V-Office. Setiap orang yang masuk dan nonton channel ini, levelnya akan up bro. Amin. Siap. Pasti. Yes. Minimal dari yang tidak tahu jadi tahu. Iya betul. Yang tahu, semakin tajam. Iya. Yang dulunya pernah gagal, pernah apa, akhirnya sekarang semakin sadar. Iya. Oh dirinya yang salah, bukan industri yang salah. Iya. Seperti saya dulu, mengapa saya tidak mau bermain forex? Iya. Saya ambil contoh dari kasus beberapa teman saya. Iya. Itu kasus teman-teman saya yang tidak level up, Iya. titip duit di broker dan sebagainya, Iya. dan akhirnya hancur. Tapi tetap sekali lagi ini banyak resikonya ya, brother ya. Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai perdagangan forex ya, itu sudah jelas akan memiliki resiko lebih, tapi ya sesuatu resiko itu akan dikonter dengan benefit. Contoh yang pertama, kalau kita berbicara mengenai trading forex. Trading forex itu tidak seperti trading saham. Kalau misalnya di Bursa Efek Indonesia jam 9 sampai jam 4. Ya.
Di Amerika setengah 10 sampai jam 4 pagi. Betul. Ya udah, jamnya jam segitu. Udah ditentukan. Forex 24 jam Betul. selama 1 minggu. Betul. Kecuali Sabtu dan Minggu ya. Jadi Betul. Senin sampai dengan Jumat. Betul. Dan marketnya buka terus tuh karena kan bergantian. Betul. Yang kedua, sebenarnya Forex itu dari instrumennya Pak. Itu kan adalah cuma ada 3 ya. Ya. Kalau saat ini di Indonesia, mata uang, komoditi, emas dan silver, lalu dengan indeks Ya. saham. Ya. Sebenarnya kalau kita teliti dengan lebih jauh, 3 ini bukannya jarang, hampir dalam sejarah saya belajar ya, itu cuma oil yang pernah menjadi 0 nilainya. Itu yang kemarin tuh, kejadian 2020. Ya, yang kita bahas di episode sebelumnya. Betul. Lainnya tidak pernah ada nilai 0. Sekarang pertanyaannya, saham ada nggak yang 0? Ada, delisting kan bangkrut Pak. Kripto, itu kemarin yang Squid Game token itu, Nah, itu shitcoin lah. shitcoin, Ya. jadi 0 juga. Di Forex tidak bisa 0. Kenapa? Karena nilai tukar mata uang yang sudah terbukti kuat. Oke, gini bro. Gitu. Kalau mau belajar tuh lari kemana sih bro? Ya, jadi kalau misalnya edukasi ini kan sebenarnya kita sama-sama nih dari Okta Invest Sama Berjangka, Pak. Okta.id itu ingin sekali agar masyarakat Indonesia itu bisa paham seperti apa industri Level Forex. up lah ya. Level up, bagaimana mengenal Forex. Dan juga bisa tahu bagaimana potensi untungnya. Dan kalau memang ternyata mau memanfaatkan keuntungannya, ya mari kita belajar. Ya. Makanya ada juga Setiap hari apa itu? setiap hari Rabu kita live trading Pak. Jadi jam 7 sampai jam 8 malam. Kita ada letakkan di kolom deskripsi. Tapi sekali lagi loh guys, saya Yes. pesan ya, bahwa ini tetap sangat berisiko. Yes. Saya selalu disclaimer dulu. Masyarakat Indonesia ini sukanya dijanjikan yang bombastis dulu. Betul. Saya selalu berpesan, kalau sebelum Anda ikut, ini minimal belajar dulu deh. Betul. Kalau Anda nggak tertarik, Anda merasa ini bukan jalan, ya tinggalkan. Betul. Sesimpel itu kan, bro. Betul. Tapi sekali lagi ini kami tidak pernah menjanjikan apa-apa. Betul. Ya, tapi kami cuma ingin mengedukasi betapa beresikonya industri ini kalau Anda memang mau masuk gitu. Yes. Tapi Brother Rian Filbert akan memberikan edukasi yang setransparan-transparannya ya. Ya. Baik dan buruknya, Harus. bukan cuman manisnya. Betul. Jelek-jeleknya pun kita bongkar semua ya bro. Yes, harus Pak. That's why itu kita mau level up ya bro ya. Iya. Termasuk bongkar bobrok-bobroknya marketing-marketing broker-broker yang kurang Siap. ajar itu yang menjanjikan aneh-aneh itu kita bongkar semua habis di sini gitu ya bro ya. Siap. Mohon maaf ya, no hate speech ya. Saya Iya, di sini saya cuman kalau bener-bener gua ngomong bener, kalau salah ya gua nggak akan ngomong salah. Iya. Itulah level up ya. Yes. Thank you bro, kita akan bahas di episode berikutnya topik yang jauh lebih menarik. Jangan lupa Anda tonton terus episode sebelumnya dan kita bahas topik yang menarik dengan Level Up Podcast kita, episode tentang robot trading lagi sampai kapan trending, dan di episode berikutnya ada topik kita yang lebih menarik. Sukses selalu, kita tutup dengan salam hebat luar biasa.